Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman dan penerapan budaya positif khususnya di sekolah kita SD Negeri 22 Palembang. Ya, saya Susmita Nah, sebelumnya saya mengucapkan salam semangat untuk guru-guru hebat. Mari kita bersama-sama saling berbagi, berkolaborasi, dan saling mendukung serta saling membangun keyakinan untuk mewujudkan sisi positif di lingkungan kita. Ya, ini kita ada semua di sini ya. Selanjutnya, sebelum mulai karena ini posisinya udah siang, udah lapar mungkin, jadi kita isi baterai dulu. Ya, jadi kita energizer namanya. Silakan berdiri sebentar dari tempat kursinya. Berdiri biar tidak ngantuk. Sekarang mari kita kepalkan tangan ke depan. Bentar, sebentar. Kita bayangkan di depan mata kita ini ada tulisan capek. Ada capek? Nah, sekarang silakan tangkap. Tarik tangan kuat-kuat, lempar ke sambil ngomong, pergilah jauh-jauh. Lagi. Sekarang di depan kita ada ngantuk. Tangkap. Tarik ke belakang, lempar ke. Pergilah jauh-jauh. Tak apa-apa. Mbak, Oke, nak kejingan itunya tak apa-apa, nak kejingan tulisannya. semoga tidak ngantuk ya, karena akan lumayan cukup panjang. Jadi saya izin waktunya. Kemudian di sini tadi kita sudah bergeser sedikit. Di sini saya meminta kita bersama-sama ya, karena sharing berbagi. Jadi kita belajar bersama-sama, berbagi, berkolaborasi. Ya, itu sebenarnya ada yel-yelnya. Kalau saya bilang guru hebat SD Negeri 22 Palembang, belajar, berbagi, berkolaborasi. Yes. Ya, jangan tua. Ya, banyak kan ya. Itu ada ini. Tulisannya ada, nanti kan ada. Belajar, berbagi, berkolaborasi. Yes. Kita coba ya. Guru hebat SD Negeri 22 Palembang. Belajar, berbagi, berkolaborasi. Mantap. Biar mensiasnya tenaganya masih luar biasa ya. Langsung saja kita ke materi. Ini ada beberapa materi yang mungkin cukup panjang karena ini materinya sebenarnya singkat kami dapatnya, tapi harus bisa cepat dan penuh makna. Ya. Kemudian ini konsepnya tentang budaya positif. Ini sangat bagus sekali materinya Bapak Ibu. Saya sangat merasa luar biasa ketika kita dapat ini. Ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan saya dalam mengajar yang perlu saya perbaiki dan sebagainya. Dan yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Karena konsep dulu sama sekarang udah berbeda. Seperti yang tadi Pak Habib bilang, dulu mungkin siswa-siswa boleh nggak naik ya, sekarang harus naik. Tapi kita sebagai guru agak bingung juga kan ketika dia sudah berada di berikutnya. Kemudian ada disiplin positif, kemudian kualifikasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini banyak hal-hal baru menurut saya ya, poin-poin baru. Saya lanjutkan di bagian pertama, paradigma dengan paradigma baru, belajar dengan paradigma baru. Kita perhatikan di sebelah sini, kalau yang sudah sering mengikuti pelatihan kurikulum merdeka pastinya tidak asing ya. Ini tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, jadi kenapa di sini pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip yang berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu berbeda. Misal di kelas saya ada hari, cara belajarnya berbeda tentu dengan anak yang lain dan lain sebagainya. Anak ini dengan anak itu, dia berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setiap anak-anak itu beda. Ada belajar gayanya jikra-jikra kinestetik. Ada yang mendengar, ada yang menggambar dan lain sebagainya. Dan itu semua kita penuhi dengan metode-metode. Gitu. Ada bahkan yang kalau kita di SD mungkin ya, ada yang dengan permainan dan lain sebagainya. Itu yang paradigma barunya. Kemudian di sini saya ingin mengajak bermain sebentar.
ya. Jadi boleh misalnya Bu Yoma sama Bu Vera, Bu Nurmi sama Bu Win, pokoknya sama-sama sebelahnya. Yang satu sepakati, yang satu akan menggenggamkan tangan dan satunya akan mencoba membuka. Ya, coba. Sekarang siapa yang sepakati menggenggamkan, siapa yang membuka? Ini mengepal. Ya, siapa? Bu Vera yang mengepal ya. Coba ini. Ini. Nah, sekarang bayangkan di dalam kepala itu adalah benda yang sesuatu yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Terserah apa yang berharga. Tugas Bu Nurmi, tugas Bu Yoma dan tugas yang sebenarnya adalah mencoba membuka. Pokoknya dengan cara gojok boleh, kasih duit boleh. Pokoknya membuka. Jagalah sekuat tenaga karena itu benda penting ya di dalam situ. Sekarang pilihannya bukalah dengan cara apapun dia dengan buka. 1, 2, 3. Merayu anak bagaimana? Siap ke duit, keluar ke duit jalan. Dia boleh menghardik, membujuk, menggoda, menawari dengan uang. Supaya anak itu terbuka. Oke, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadilah, kira-kira buka ada merah. Apa yang kira-kira di bayangan Bu Vera yang sangat berharga itu di gedung? Jadi kasihkan. Apa yang punya ya? Aku jadi kepala itu apa permata. Tapi Bu Yoma kurang usaha ya tadi bukanya tadi. Oke, kalau Bu Yoma kurang usaha ya kamu. Sama Bu Min. Belum. Tapi kalau dibuka kan cumi. Gitu ya. Ya, oh merasa haknya. Kalau Bu Vera karena dia merasa haknya, Enggak mau dia. aku dimulai. Boleh. Kita lanjutkan. Kira-kira itu tadi ya sudah saya tanya apa yang ada di dalam kepala itu dan mengapa tidak dibuka. Terus kenapa yang ini juga kayak mau jadi ada kan? Kemudian itu ya. Kemudian saya lihat. Rahasia yang satunya lagi kan dia tuh memohon Dulu atau merayu. Ya, benar. Apa anak? Kita lanjutkan lagi untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, tidak ada tekanan, tidak ada misalnya kemudian aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah kita. Kita kalau dalam otak kita apa sih disiplin itu? Apa sih disiplin itu? Peraturan. Datang tepat waktu. Disiplin. Kalau mau tahu dulu ini apa? Disiplin itu mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Segala sesuatu yang diikuti. Harus diikuti. Ya, oke. Betul itu Bu, tidak salah, itu betul, ya. Karena itu disiplin itu adalah suatu peraturan. Tapi sering diidentikan dengan hukuman. Kalau tidak patuh, hukum. Ya benar kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apakah disiplin itu sama dengan hukuman? Beda. Sama tidak? Beda. Hukumannya yang Pelanggaran. Ada tindakan gitu. Resikonya ya, resiko kalau kita tidak bertaati peraturan. Oke, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya? Kalau tidak disiplin berarti kita tidak patuh, ya. Tetapi apakah sama dengan hukuman? Beda. Hukuman adalah resikonya, akibatnya kalau tidak. Nah, itu adalah hal yang cukup baru dikembangkan ternyata. Kita tidak berupa hukuman, tetapi berupa konsekuensi. Jadi resiko. Kalau seandainya kita udah tepat, kita nanggung yang sesuai dengan. Nanti ada kan dijelaskan hukuman itu apa, penghargaan itu apa. Lanjut lagi, di sini disiplin positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri, berdaya
berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi datang ke waktu itu karena ingin diri sendiri, kesadaran diri, bukan karena ayah pernah dipuji, aku takut dihukum, jadi ya. Termasuk kita juga sebenarnya. Termasuk kita juga itu ya. Benar ya. Kalau motivasi, iya. Iya. Budaya malu. Jadi harus mempunyai budaya malu. Betul. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melaksanakan tindakan. Sehingga melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dalam diri, instinktif, bukan karena paksaan, karena ingin dihargai, atau karena hukuman, atau Masih lemak dari kesadaran diri. Iya, tadi. betul sekali. Daripada yang dia haruskan. Iya, daripada kita kayak merasa aku tertekan ya, kita tidak melaksanakan. Bagaimana dengan siswa kita? Apakah siswa kita juga berpikiran seperti itu? Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Teori kontrol. Nah, yang tadi, yang tanaman di kepala tadi. Ternyata selama ini kita tuh berilusi, Pak. Ilusi itu namanya khayalan. Ya, kita tuh menghayal ternyata. Guru dapat mengontrol murid. Yang tadi, kalau diibaratkan yang seru buka tadi adalah guru, yang mengepal tadi adalah murid. Kira-kira kalau murid itu galak buka? Galak. Kalau tidak galak buka? Tidak mau. Ada siswa kita yang contohnya kita nanya tidak jawab. Ada ya kayak gitu. Dan kira-kira kontrol itu berada di mana? Di guru atau di diri anak? Anak, bukan kita yang mengontrol. Ternyata itu cuma ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif kita efektif dan bermanfaat. Itu tuh cuma menghayal bahwa ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter besar. Salah ini pula itu coba sekali-sekali ya. Itu kan merasa kita bahwa kalau kita kritik kesalahan dia akan berubah positif. Itu ilusi, berarti khayalan kita baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ayah, aku ini kan guru, boleh dong memaksa siswa. Itu ilusi ternyata. Dan di sini dari permainan cobalah buka, tadi namanya cobalah buka, yang mengontrol orang lain itu bukan mengontrol diri kita itu bukan orang lain ternyata, tapi diri kita sendiri. Itu lewat yang mengontrolnya. Kalau kita gak buka, maka tidak. Ada dana tidak. Tergantung motivasinya. Kira-kira motivasinya karena takut dihukum kah? Takut apa? Kena marah kah? Nak dapat hadiah kah? Apa dari diri kita lewat? Ya, yang mana yang akan lama bertahan? Menurut gubernur yang mana yang akan lama bertahan? Kalau misalnya motivasi dari dihukum, motivasi anak minta penghargaan uang, apa motivasi dari diri kita? Dari diri sendiri. Betul, dari diri sendiri. Iya, masalah tadi. Itu kan dari diri kita lewat yang kontrol Iya, kita. dari diri sendiri mah. Kalau nak datang pagi itu apa aja? Kata juga bapak itu. Bapak itu kan rapat. Karena saya setiap hari Harus mempunyai dari diri saya kesadaran, sendiri. kesadaran diri kita dewek lah. Nah, itu yang akan kita budayakan sekarang Supaya tidak merasa terpaksa. Iya, supaya jangan Tekan. benar, kamu dapat hadiahnya enggak kalau aku datang, gitu, cuma waktu gitu. Itu adalah motivasi eksternal masih, yang dari internal. Pokoknya ada uang, nak hujan, nak badai, aku nak mikir, gitu. Aku ada datang. Ya dari diri sendiri, ada juga. Jadi kalau kita, ketika anak-anak kita juga seperti itu, walaupun dia tidak berada di kelas aku baik, walaupun dia tidak sama guru siapa baik, walaupun dia dari SMP mana baik, kakek dia tuh percaya itu prinsipnya. Nah itu ternyata yang sekarang akan digerakkan di sekolah-sekolah, seluruh sekolah. Karena itu tanggung jawab pada diri. Iya, kita tak muncul kesadaran itu, lagi paham itu. Terserahlah kamu nak datang-datang, nak tidak, tapi ya. kamu sendiri yang punya kesadaran. Gitu deh. Dan itu bisa menyebabkan kita cak tadi begitu. Pokoknya sehabis isi kata kami kan, rasanya kayak kalau isinya tak jadi aja itu kan. Rasa ada kesadaran ya kan. Coba kalau dipaksa. Pokoknya hari Senin mau merah, hari Selasa mau yoma. Kata, ada duit. Nah, jadi berubah ya, motivasi kita berubah, bukan dari diri kita sendiri. Dan sekarang itu juga kita diantar sama siswa kita, karena tuh kalau sukses kesuksesan kita bukan sama kita, tapi sama siswa-siswa kita. Kalau siswa-siswa kita berhasil, berarti kita merasa bangga, wah, gitu ya. Nah itu yang disampaikan di dalam ternyata teori ini. Nah kemudian ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Ada mana motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari
rusak, ya bersih WC. Apa? Oh, kamu kalau misalnya buang sampah, ini dikasih denda dan sebagainya, itu berupa hukuman. Kira-kira menurut kita, yang mana akan bertahan sama anak-anak? Melakukannya secara yang kita inginkan sebenarnya yang mana? Ataukah ini, apa ini? Pengennya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilainya yang mereka percaya. Yang mana yang akan yang ini tentunya. Pokoknya kalau ada kita, dia ngaji. Ada kita, dia nyapu. Ada kita sampah di beg belum. Nah, sampah belum lagi kan. Sekarang sudah pokoknya lumayan kita tuh asal. Ada kamu kita ada lagi dah. Nah, menjorok lagi nyapu tapi lo sudah bergerak dewek. Gitu ya. Tapi tidak mudah Bapak Ibu memang. Kita merubah pola yang selama ini kita lakukan dengan mungkin pendapat Bapak Ibu mungkin selama ini lebih banyak kita lakukan dengan motivasi mana menurut Bapak Ibu? Hukuman. Ya, mungkin penghargaan sebagiannya. Dua ini, tapi kita jarang menemukan ini. Tapi yang akan melekat pada mereka adalah ini. Gitu ya. Memang tidak mudah kita tidak mudah semudah beberapa hari yang lalu. Buku proses, buku kerjasama, makanya kita belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kita sama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri, itu nggak boleh ya. Tapi kalau kita akan ini yang kita timbulkan, yang ini. Nah, kita datang jam berapa? Masalah besi. Ada corona. Tapi cara kita menyampaikannya mungkin. Untuk sekarang budaya anak kita masih terbiasa dengan hubungan. Tentunya tidak mudah, tidak langsung. Nah, pokoknya kamu dari motivasi udah bisa maksudnya itu. Tapi tidak pelan-pelan. Mulai. Salah satunya saja mungkin ya. Dan aku iya, aku selama ini kalau ada tiket, tapi dikasih hukuman, masih hukuman dong, ya kan? Oh ternyata, iya, atau denda, buang sampah sembarang. Salah berartinya. Ternyata, oh dari situ belajar. Ternyata gitu ya. Ternyata kita belajar dari situ. Dan itu semua butuh kita kerjasama. Budaya positif tadi. Kemudian yang selanjutnya hukuman dan penghargaan. Di sini Pak, saya merasa ya Allah, ternyata selama kuliah ini aku jadi guru hukum. Ya, hukuman dan penghargaan. Hukuman sifatnya mendadak tiba-tiba. Misalnya udah datang telat. Nah, dari lapangan 2 kali. Itu adalah hukuman. Tiba-tiba ada tidak. Kira-kira masuk dah? Ada dah efeknya. Besok terlambat lagi. Lusa terlambat lagi. Dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menyelesaikannya. Kemudian tidak relevan ya. Kemudian ini penghargaan. Penghargaan ini ternyata efeknya ketergantungan. Hadiah. Itu saya juga, ternyata diganti, diubah, dibalik. Kita jangan menjanjikan, tapi kita memberi apresiasi boleh. Tapi kita tidak boleh menjanjikan dari awal. Misal kamu kalau ini bisa ini, ya itu tidak boleh. Ternyata ketergantungan dengan guru yang lain. Tidak mau melakukan. Ya, itu ternyata. Dan selanjutnya ini materinya cukup ini ya, menguras pikiran menyelesaikannya. Tetapi cukup bagus untuk kita pelajari bersama karena menimbulkan budaya positif. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru. Ternyata Pak ada 5 Pak. Selama ini saya pikir sebagai teman itu adalah posisi yang baik. Ternyata ada poin yang lebih baik lagi. Ya, ada posisi pertama adalah penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau dan manajer. Posisi yang disarankan akan kita lihat pada video ini. Yang mana kira-kira akan disarankan sama Bapak Ibu posisi yang paling bagus di mana sih? Kita simak percakapannya. Cantik ini deh. Gayanya. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Lagi.
Jawab Ustaz. Apa bola kaki? Ukuran tinggi itu kayak yang kaki udah ganti. Hai benges guru itu. Ada kerengel. Ini yang kedua pula ya? Yang membuat merasa bersalah posisinya. Merasa bersalah terlambat lagi. Tapi dia merasa terlambat. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Sudah ya Tuhan, Naren. Ulang lagi tadi. Membuat merasa bersalah. Dan ya Allah masalahnya ya. Nak, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Naren, kamu suka ya kalau ibu kabur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ini harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu kebur bakal balas sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Posisi sebagai teman. Hai bro, jangan keluar lagi. Naren, Bu, wah, sudah jam berapa? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Nggak bisa sama itu. Nggak bisa. Iya Bu, saya memang sangat malu tadi. Baik itu Pak. Berarti saya hari kencang. Tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pemantau. Kalau mata bingungnya kayak masih ada juga. Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu, saya harus keluar kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 kerjakan tugas tambahan untuk keterlambatan kamu, ya. Baik Bu. Satu lagi. Posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, selain Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ada lagi Narennya ya yang terlambat, sudah 5 kali terlambat. Oke, itu tadi posisinya. Kira-kira dari 5 posisi mana yang menurut Bapak Ibu membuat Bapak Ibu nyaman kalau seandainya di posisinya yang gurunya nanti adalah Pak Habib, kita sebagai siswanya. Karena kita kan juga Kalau aku yang manajer itu. manajer. Iya. Ada lagi? Tapi tidak kamu, kali ini itu karara. Ada lagi? Yang lain? Manajer. Betul Bapak Ibu. Sepakat sekali. Ternyata posisi yang disarankan adalah posisi manajer. Kira-kira kalau kita posisikan diri itu berlaku di kita, itu lebih enak kayak gitu atau lebih pokoknya sama datang terlambat, jadi bisa masuk lagi misalnya. Itu yang penghukum. Itu penghukum tadi ya. Yang pertama tadi penghukum, kedua membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah betul. Ya Allah, tapi kita tuh menyakiti hatinya karena secara tidak langsung kayak gimana ya, pokoknya kamu itu malah buat ibu susah dan kalau ini pula itu membuat merasa bersalah. Kemudian teman itu saya kira bagus. Ternyata posisi kita teman ada waktunya. Jadi teman itu membuat ketergantungan. Kemudian pemantau pakai konsekuensi. Kira-kira apa beda konsekuensi sama hukuman? Kalau hukuman tadi tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah kita sepakati sebelumnya. Kalau kamu masuknya telat, kamu harus tinggal di dalam kelas selama istirahat 5 menit, misalnya kalau telatnya 5 menit. Berarti itu relevan nggak? Cocok nggak? Kan dia terlambat, berarti kan dia terlambat belajar. Otomatis dia keluar istirahatnya terlambat juga. Tapi kalau misalnya kita posisi hukum tadi, dia terlambat, mulai waktu kan? Sekarang kita tambahin lagi di mulai waktu dengan berkeliling lapangan basket. Lagi, artinya tambah banyak dia belajar. Ya kan? Nah itu konsekuensi bedanya disepakati dulu sama siswa. Kira-kira apa konsekuensinya, gitu ya, kalau tidak melakukan. Kemudian itu ya, posisi yang disarankan adalah manajer, tapi paling tidak kita karena posisi kita dalam hukum berubah dari hukuman dari ini jadi langsung ya mau dipending dulu boleh kan? Oh ya sudah. Oke, sambil dari belakang ya. Oke, ini adalah posisi yang disarankan ya. Sudah. Sekarang kebutuhan dasar. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Pertama survival, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Siapa yang butuh cinta? Siapa yang butuh kesayangan? Kesenangan. Siapa yang butuh kebebasan? Siapa yang tidak butuh bertahan hidup? Survival. Dan apa namanya? Kekuasaan. Kita berkuasa gitu ya. Itu 5 kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut akan diupayakan setiap manusia untuk mencukupinya dengan baik. Namun apabila ada yang belum dapat terpenuhi, maka akan ada perubahan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita misalnya tidak terpenuhi tidur kita, kebutuhan itu ya, tidak terpenuhi makan kita tidak konsentrasi misalnya belajar di sekolah itu. Kemudian lanjut lagi tentang keyakinan kelas. Nah ternyata kita disarankan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat
berubah. Peraturan itu bukan peraturan sekolah, tapi diganti keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah misalnya datang tepat waktu, disiplin. Apa konsekuensinya kalau seandainya anak-anak tidak? Itu kita diskusikan bersama anak-anak, Pak. Idenya, tapi kita malah yang sesuai. Misalnya, oh, yang tadi dari istirahat 5 menit misalnya, atau dan sebagainya. Asal disepakati bersama. Kemudian dibuatnya kata-kata positif, Pak. Bukan dilarang mau buang sampah, tapi ayo buang sampah ada tempatnya. Gitu, positifnya juga. Ya, karena kita sudah terbiasa ya. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 ini akan dilaksanakan dan juga akan dilaksanakan semua kelas. Ya, yang pertama ini keyakinan kelas nanti idenya dari anak-anak. Tapi keyakinan kelas aku kayak Bu misalnya, aku tidak mau dibully kemarin. Tidak ada pembulian di sekolah Bu. Di sini punya si Iblan. Kemudian ada lagi Bu nak mandiri. Bu tidak boleh saling ejek teman dan lain sebagainya. Ini ditempel di ini. Nanti kita kelompokkan, ya, kelompokkan bersama-sama. Kira-kira yang keyakinan itu sudah dengan sama dari mana? Lagi disatukan dan dia diubah menjadi 4 atau 5 cuma poin. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kita lupa dan susah dikontrol. Kemudian membuat desainnya mereka sama-sama menempelkan di dinding dan itu nanti ada tanda tangan bersama. Kemudian di sini langkah menyusun keyakinan kelas. Pertama menuliskan usulan tadi. Kemudian semua usulan ditempel di papan tulis. Kemudian juga menjadi kalimat positif. Misalnya di situ mereka ada jangan membuli teman. Diubah dengan ayo menyayangi teman. Ya, gitu ya, dibalik. Jadi kita positif, jangan negatif. Dilarang membuang sampah. Diubah menjadi positif, buang sampah pada tempatnya. Ya, misalnya tidak boleh jalan-jalan di kelas. Mari menghormati orang lain, misalnya. Tidak ngobrol kata mereka. Oke, mari kita masuk menghormati orang lain atau mendengarkan pembicaraan guru. Ya, diubah dengan positif. Kemudian mengecek kembali, cek bersama-sama yang mana poin mau diambil. Kemarin malah anak saya ada yang bilang saya akan selalu mengganggu teman. Kemudian saya akan piket setiap hari Minggu. Saya bilang, kalau piket setiap hari Minggu disediakan, itu kan sepengetahuan kelas, berarti semua siswa datang ke dan akhirnya oh iya ya, gitu. Itu kita mungkin anak-anak kita unik, ada yang melaksanakan ini ya. Dan itu kita ubah positif, jangan semuanya kita terima. Kita tetap menjadi kontrolnya ya. Kemudian meminta keyakinan kelas ditempel di kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas ya yang ada nih. Contoh keyakinan kelas dengan A ini. Dari setiap poin yang tadi yang ditempel disimpulkan Bapak. Jadi tinggal ada 4 poin kami keyakinan kelas tadi. Yaitu mandiri. Mereka kalau biasa kalau disuruh ngerjain tugas, pokoknya kalau udah gurunya bilang kamu udah istirahat, kalau udah ngerjain tugas tidak akan ngerjain tugas. Dan ternyata harus dicari keyakinan kelas supaya mereka mengerjakan sendiri. Motivasinya dalam diri dewek, jangan karena gurunya. Itu adalah mandiri, biar mereka tergerak. Tapi memang tidak mudah, tidak langsung berubah. Butuh proses panjang. Mereka sepakat mandiri, menghormati orang lain yang tadi tidak berkata guru lagi ngomong juga ngobrol, tapi tidak semua langsung membaca itu. Bertahap, ada beberapa anak yang mulai. Tapi itu makanya nanti kalau saya akan terlihat gaduh, karena saya akan memberikan kebebasan saya pahami, memberikan tapi tidak misalnya saya kalau ada sampah, nah kalau melihat sampah apa yang harus kita lakukan? Tidak enggak, udah agak berbeda sekarang. Kalau di luar mungkin masih di dalam kelas kami kan sudah sepakat ini. Jadi mereka sudah mulai ada sedikit, walaupun sedikit berarti ada perubahan positif kita Pak ya. Mungkin di sekolah kita bisa lakukan ini juga Pak, cukup bagus menurut saya. Karena ini kalau kita keyakinan bersama-sama kayak anak itu tidak luar terpaksa. Tidak karena ada diuji, tidak karena ada guru ini, karena ada ibu ini baik, atau karena bapak ini baik. Kita ketika belajar sama ini, kok kamu ini ketika belajar sama ini benar. Kita akan membangun motivasi dari dalam diri mereka. Kemudian menyayangi orang tadi supaya tidak bully dan sebagainya, selalu berbuat baik. Ini poin mereka Pak. Tapi di jabatan mereka di dalam keterangannya, kalau mandiri itu kami poin itu minggunya bergerak sendiri dalam jalan kewajiban. Piket kami ke dewe. Kalau udah piket ya
Dia sendiri. Siswa dulu cuma nanya-nanya bebas, tapi yang dapat ide itu adalah mereka sendiri, bukan kita. Ya. Tapi oh iya loh ya aku pernah ini lah. Ya coba ya dari kapan mulainya. Nah kita sebagai manajernya baik. Iya memancingnya baik. Kayak tadi membangun kesadaran kita ke sekolah. Ya kamu dulu lah. Misalnya kamu merasa perlu nyoba, kita mulai memancing itu. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, meregulasi dirinya Pak. Karena tidak merasa terbeban, karena hukuman, karena takut, karena mau penghargaan dan sebagainya. Dan setelah itu melakukan kesalahan sehingga mereka dapat menemukan solusi sendiri. Jadi walaupun kata kita mereka bisa menyelesaikan sendiri nantinya. Membalas segala macam kan tidak mengambilnya, atau mengambil uang, mencuri dan sebagainya. Mungkin itu maksudnya jadi. Tapi kita bisa nanti dengan cara mereka sendiri menemukan solusinya. Ya. Kalau sekarang mungkin saya pribadi pun saya yang lebih dominan dengan anak-anak kan. Cuman coba apa ya? Tapi sekarang mulai sedikit demi sedikit kita bersama-sama. Nah ini langkah-langkahnya. Ya, guru berperan sebagai manajer, benar kata Bu Nurmi. Yang manajer tadi yang paling baik ya. Dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi dalam mendampingi murid menyelesaikan masalah. Kita cuma mendampingi tugasnya Pak. Nanti menemukan solusinya itu ada mereka sendiri. Cuma kalau anak SD mungkin kita kasih pilihan Bu. Kira-kira baca ini atau baca ini. Karena anak SD belum bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Mungkin kelas 6, kelas 5 sudah bisa. Kelas 1 belum bisa. Kita. Dan sekarang kan minta maaf apa baca mana. Sekarang baca ini kita kasih pilihan. Ya. Kita yang harus lebih berpikir. Mungkin saya juga kadang terdiam misalnya anak-anak yang sudah malam main kan jangan kali. Oh iya ya, nah gitu ya. Kemudian apa langkah-langkahnya? Pertama ini Pak, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Oh terlambat, iya terlambat ya. Iya kenapa kira-kira terlambat? Karena ini Bu, oke. Sekarang kita nggak mau mencari kesalahan. Kita sekarang biarlah yang terlalu. Kita selesaikan masalahnya. Bagaimana ke depan? Itu menstabilkan. Atau misalnya karena dia buang sampah di sana, kok buang sampah ini karena ini ya tadi, karena lagi main asik jadi hukum, lagi buang sampah di lapangan. Kemudian ini kalau tindakan yang salah, jadi kita prediksi sebenarnya tindakan hal yang tadi, gitu ya. Apakah yang dilakukan tadi benar atau salah? Salah. Nah, kan mereka yang jawab, bukan kita yang menghukum. Dasar ini, malas ini sekali, gitu ya. Terlambat lagi, nggak boleh tidak. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi Pak, kalau sudah kita sepakat keyakinan sekolah, kita buat bersama-sama, maka ditempel di mana-mana, di dede misalnya besar-besar, kakek tinggal kita tanya, bagaimana keyakinan yang kamu langgar? Gitu. Nah, misalnya, oh ini Bu, nah sekarang masih ada beberapa menit ya, hanya beberapa menit saja. Ini adalah video yang sudah, ini harus dilakukan bersama, video yang sudah saya praktekkan sama anak-anak, tapi ini dalam apa namanya bentuk skenario, jadi dibuat belum dilaksanakan ya. Guru itu Instruksinya luar biasa Pak. Oke, langkah pertama ya, ini langkah pertamanya. Dia menstabilkan identitas. Tidak langsung memanggil dan ngomongin. Ini, tapi kita bawa dia ke ruang lain, kemudian kita menstabilkan identitas. Tadi, apa yang terjadi di lapangan, apa yang kamu lakukan, terus kita di sini kasih kayak kita tuh emosinya tuh Pak, merasa awalnya merasa bersalah, tapi merasa apa sih hilang? Nih, iya Bu, seru sekali dan tadi kan ada bola, Pak tadi kesannya buang di situ lah. Iya Bu, seru sekali sehingga saya tidak sengaja membuang sampah di lapangan. Masalah ya Bu, awalnya kita pikirkan sengaja buang ini gitu kan. Selanjutnya deh, ada kan kita main kadang kita sengaja untuk buang atau terdorong. Kita pikir sengaja buangnya, itu dia menurut kita adalah sengaja. Di sini bilang tidak apa-apa itu kan, minta berterima kasih dan menghargai atas kejujuran. Kita hargai dulu apa yang dilakukan. Kita ngomong kan. Kemudian setiap manusia
Bertepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay.